terampil menggunakan komputer dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Menumbuhkan sikap kepedulian siswa secara optimal terhadap kebersihan, kerapihan, keramahan, keamanan, kesejukan, dan keindahan lingkungan sekolah atau masyarakat, serta meningkatkan prestasi di bidang olahraga, kesenian, supaya selalu siap tampil pada setiap pertandingan tingkat kota, provinsi, dan nasional, atau peduli lingkungan prestasi eskul. Nah, yang terakhir yaitu mengoptimalkan kerjasama antara sekolah dengan komitmen sekolah, alumni, pihak swasta, dan orang tua untuk membantu pengadaan dana, sarana, dan prasarana sekolah atau kerjasama. Adapun sarana dan prasarana di sekolah yaitu yang pertama bisa dilihat dari sarana dan prasarana ruang kelas dan ruang bimbingan konseling, ruang guru terpapar di dalam PPT. Selanjutnya ada karakteristik umum peserta didik di sekolah. Nah, karakteristik peserta didik di SMA Negeri 12 Medan yaitu peserta didik agar berkaidah yang kokoh, kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negeri bangsanya dan masyarakat antara bangsa dengan penuh kesejahteraan. Nah, peserta didik SMA Negeri 12 Medan juga memiliki sikap hormat terhadap guru dengan memberikan salam dan hormat kepada guru di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, terutama pada tidak hanya kepada guru, peserta didik juga memiliki hormat dan sikap menghargai kepada orang tua, penjaga sekolah atau security, dan juga terhadap kami yang melakukan kegiatan PLP 1 di SMA di sekolah tersebut. Nah, dalam pembelajaran peserta didik SMA Negeri 12 Medan juga menghargai guru yang mengajar, yaitu dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, mendengarkan guru saat mengajar, dan mengajarkan tugas dari guru yang dikumpulkan pada tepat waktu. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Melda. Kepada Saudari Melda dipersilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu peraturan dan tata tertib di SMA 12 Medan. Yang pertama itu bel masuk sekolah jam 7.15. Apabila terlambat 3 kali dalam 1 bulan, orang tua diundang untuk konsultasi. Yang kedua itu menggunakan sepatu hitam polos bertali bahan karet atau kain. Apabila dilanggar akan ditahan sampai orang tua datang menjemput, dan bila digunakan maka akan disita pihak ke sekolah untuk dimusnahkan. Dan yang ketiga itu menggunakan seragam sekolah lengkap dengan atribut topi, dasi, papan nama, lokasi, bendera, dan tali pinggang hitam. Yang keempat, menggunakan kaos kaki putih, kecuali seragam batik dan pramuka menggunakan kaos kaki hitam. Bila dilanggar akan ditahan pihak sekolah dan dimusnahkan. Dan yang kelima itu, dilarang menggunakan perhiasan berharga atau berlebihan. Apabila dilanggar akan diamankan oleh pihak sekolah dan diambil oleh orang tua setelah 2 bulan kemudian. Dan yang keenam itu dilarang meninggalkan pelajaran yang sedang berlangsung kecuali seizin guru yang mengajar. Bila dilanggar, orang tua akan diundang ke sekolah. Yang ketujuh itu absen 3 kali dalam sebulan, orang tua akan diundang. Dan yang kedelapan, tidak dibenarkan siswa putra memelihara kumis dan rambut panjang maksimum 3 cm. Di simpang tidak menyentuh telinga, di belakang tidak mengenai kerah baju. Baik, slide selanjutnya. Kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan upacara bendera sekolah SMA Negeri 12 Medan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Medan,
Wakasek atau staf, para guru atau pegawai, para siswa-siswi SMA Negeri 12 Medan. Awal kegiatan dimulai dengan penghormatan kepada pembina upacara, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya, menghedingkan cipta dipimpin oleh pembina upacara, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan teks Pancasila, pembacaan janji siswa, amanat pembina upacara, pembacaan doa, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, dan penghormatan kepada pembina upacara. Lalu upacara untuk memperingati hari nasional seperti Hari Guru, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan lainnya. Slide selanjutnya. Baik, berikutnya ada kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama kerohanian atau bintalis untuk yang beragama Muslim dan BMK Agave untuk yang beragama Kristen. Yang pertama itu seksi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kedua seksi pendidikan bela negara, yang ketiga seksi kepribadian budi pekerti luhur, yang keempat seksi keterampilan dan kewirausahaan, yang kelima seksi persepsi, apresiasi dan kreasi seni, yang keenam seksi berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan, yang ketujuh seksi demokrasi, HAM, pendidikan politik, lingkungan hidup dan toleransi dalam konteks masyarakat plural. Dan yang kedelapan seksi anti perundungan, dan yang terakhir itu ada seksi dokumentasi. Slide selanjutnya. Berikut ada praktik baik dan kegiatan positif di sekolah. Yang pertama itu ada upacara bendera setiap hari Senin. Dan yang kedua, setiap memasuki lingkungan sekolah atau gerbang sekolah, siswa selalu menyalam guru yang ada di meja piket dengan menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Dan yang ketiga itu melaksanakan senam atau olahraga bersama seluruh warga sekolah minimal seminggu sekali. Dan yang keempat, siswa piket membersihkan kelas dan lingkungan sekolah secara bergantian. Dan yang terakhir itu siswa terlibat dengan masyarakat, melihat dan memecahkan masalah-masalah nyata di lingkungan sekolah. Slide selanjutnya. Baik, berikut waktu pelaksanaan PLP1 di SMA Negeri 12 Medan ini, yaitu tanggal 20 April 2024 sampai dengan 25 Mei 2024. Tempat pelaksanaannya itu yaitu di Jalan Cempaka nomor 5 Medan, Helvetia Tengah. Slide selanjutnya. Baik, berikut ini kami tampilkan denah sekolah SMA Negeri 12 Medan. Baik, slide selanjutnya. Adapun metode observasi yang dilakukan di SMA 12 Medan ini, yang pertama itu observasi karakteristik peserta didik yang dilakukan pada tanggal 20 April 2024. Yang kedua itu observasi proses pembelajaran pada tanggal 20 April 2024. Dan yang ketiga, observasi kultur sekolah yang dilakukan pada tanggal 27 April 2024. Dan yang keempat itu observasi seremonial formal sekolah tanggal 29 April 2024, dan yang kelima observasi struktur organisasi dan tata kelola sekolah, yaitu 4 Mei 2024, dan yang keenam itu observasi visi dan misi sekolah yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2024, dan yang ketujuh itu observasi peraturan dan tata tertib sekolah dilakukan pada tanggal 11 Mei 2024, dan yang terakhir tanggal 25 Mei 2024 dilakukan observasi praktik baik dan kegiatan positif di sekolah. Slide selanjutnya. Adapun karakteristik umum peserta didik di SMA 12 ini yaitu peserta didik agar berkaidah yang kokoh, kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi, sehingga siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara, bangsanya, dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan. Peserta didik di SMA 12 Medan juga memiliki satu di sekolah tersebut, serta dalam pembelajaran peserta didik di SMA 12 Medan juga menghargai guru yang mengajar, yaitu dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif,
mendengarkan guru saat mengajar, dan mengerjakan tugas dari guru yang dikumpul tepat waktu. Slide selanjutnya. Baik, adapun kultur sekolah di SMA 12 ini yaitu berkaitan dengan kegiatan 3S yang tadi yaitu senyum, sapa, salam, mana sangat ditekankan sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa, di mana kegiatan 3S bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, sopan, dan penuh dengan rasa saling menghargai. Melalui implementasi 3S, SMA Negeri 12 Medan ini berusaha untuk menanamkan nilai-nilai positif seperti rasa hormat, keramahan, dan etika dalam interaksi sehari-hari antara siswa, guru, dan staf sekolah. Selain itu, kegiatan 3S juga berfungsi untuk memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam praktiknya, siswa diajarkan untuk selalu tersenyum, menyapa, dan memberikan salam kepada siapapun yang mereka temui di lingkungan sekolah, baik itu teman sekelas, guru, maupun staf sekolah lainnya. Baik, slide selanjutnya. Berikut kami tampilkan struktur organisasi dari SMA Negeri 12. Slide selanjutnya. Adapun kesimpulan dari PLP kami ini yaitu praktik ini tertanam dalam semua kegiatan sekolah dan tercermin dalam lingkungan sekolah yang mendukung. Dalam hal ini, siswa SMA 12 Medan yang berjumlah 4.444 orang berkomitmen dalam pendidikan dan pembelajaran berdasarkan nilai-nilai utama karakter bangsa, iman dan takwa, kejujuran dan kebersihan, sopan santun dan kecerdasan, tanggung jawab dan kerja keras, disiplin dan semangat menerapkan budaya ke sekolah. Kemerdekaan keberagaman global, kasih sayang dan kemauan untuk berkolaborasi. Siswa SMA 12 Medan ini juga mempunyai metode pengajaran yang mengajarkan mereka untuk hidup bersih dengan membersihkan barang-barang kotor dan membuang sampah pada tempatnya. Jika tidak, Anda akan dilatih dan ditegur. Jika hal ini dilanggar, maka akan menjadi suatu kebiasaan dan akan timbul kepribadian yang menyukai kebersihan dan tidak senang melihat sampah dibuang sembarangan. Siswa SMA 12 Medan juga tentunya mempunyai budaya sekolah yang diamalkan dan dibentuk dalam diri siswa. Slide selanjutnya. Baik, berikut dokumentasi dari PLP 1 kami di SMA Negeri 12 Medan. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Melda. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan kepada kelompok berikutnya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok selanjutnya yaitu kelompok dari Bu Ria ingin mempresentasikan hasil laporan PLP 1 kami. Slide selanjutnya. Baik, untuk di latar belakang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Guru harus kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma 4 sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan bertugas melakukan pengadaan guru dan mengembangkan ilmu pendidikan. Pengembangan kurikulum pendidikan guru harus memperhatikan penguasaan kompetensi, keterkaitan mengajar dan belajar, serta koherensi antar konten kurikulum. Pengenalan lapangan persekolahan adalah proses observasi dan pemagangan mahasiswa untuk mempelajari aspek pembelajaran dan manajemen pendidikan di sekolah. PLP merupakan mata kuliah wajib yang membantu mahasiswa mendalami kompetensi sebagai calon guru profesional melalui bimbingan dosen dan guru pamong. Baik, selanjutnya. Adapun landasan yang menjadi
dalam menyusun laporan PDPNI yaitu ada pada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga ada Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 29. Ada Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021. Ada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017. Ada Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 27 tahun 2008. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 55 tahun 2017. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 53 tahun 2023. Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan, Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan, Surat Edaran Rektor, dan terakhir itu Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan nomor 4 tahun 2022. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya. Deborah. Baik, terima kasih untuk moderator. Yang berikutnya tujuan dari PLP1 yang pertama, pengamatan karakteristik umum peserta didik. Nah, yang kedua itu pengamatan kultur sekolah. Yang ketiga, pengamatan struktur organisasi dan tata kelola. Nah, yang keempat, pengamatan visi dan peraturan dan tertib sekolah. Yang keenam, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah atau misalnya upacara bendera, briefing, dan sebagainya. Yang ketujuh itu pengamatan kegiatan-kegiatan kurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang ke-8, pengamatan praktik-praktik baik dan kegiatan positif di sekolah. Dan yang terakhir, pengamatan terhadap proses pembelajaran. Berikutnya. Adapun ruang lingkup PLP1 yang kami laksanakan itu meliputi aktivitas observasi, analisis, dan pengamatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai pengembang pendidikan dan pembelajaran. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Untuk slide berikutnya itu struktur organisasi dan tata kelola atau stok di sekolah mitra atau guru, siswa, dan tenaga kependudukan. Nah, struktur organisasi ini terdapat jelas pada makalah yang kami sajikan. Untuk slide selanjutnya, visi dan misi Sekolah Mitra SMA Negeri 12 Medan. Yang pertama, visi. Visi dari SMA Negeri 12 Medan yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang bermartabat, cerdas, kompetitif, religius, dan peduli lingkungan. Nah, sedangkan misi dari SMA Negeri 12 Medan yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, meningkatkan motivasi, prestasi, dan pengembangan inovasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang berikutnya, memberdayakan siswa terampil menggunakan komputer dan mampu berkomunikasikan dalam bahasa Inggris. Yang berikutnya, menumbuhkan sikap kepedulian siswa terhadap optimal terhadap kebersihan, kerapian, keramahan, keamanan, kesejukan, dan keindahan lingkungan sekolah atau masyarakat, serta meningkatkan prestasi di bidang olahraga, kesenian, dan supaya selalu siap tampil pada setiap pertandingan tingkat kota, provinsi, nasional, atau pada peduli lingkungan, prestasi, dan ekskul lainnya. Yang berikutnya, mengoptimalkan kerjasama antara guru,
Sekolah dengan komunitas sekolah, alumni, pihak swasta, dan orang tua untuk membantu pengadaan dana, sarana dan prasarana sekolah atau kerjasama. Demikian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan Saudari Deborah. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Florencia. Baik, adapun sarana dan prasarana di Sekolah Mitra SMA Negeri 12 Medan dapat kita lihat di bagian makalah biar lebih jelas. Berikutnya karakteristik umum peserta didik di Sekolah Mitra SMA Negeri 12 Medan, yaitu peserta didik agar berkaidah yang kokoh kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi, sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antara bangsa dengan penuh kesejahteraan. Peserta didik SMA Negeri 12 Medan juga memiliki sikap hormat terhadap guru dengan memberikan salam dan hormat kepada guru dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, terutama pada saat memasuki gerbang sekolah. Tidak hanya kepada guru, peserta didik juga memiliki hormat dan sikap menghargai kepada orang tua, penjaga sekolah, dan juga terhadap kami yang melakukan kegiatan PLP di sekolah tersebut. Serta dalam pembelajaran, peserta didik SMA Negeri 12 Medan juga menghargai guru yang mengajar, yaitu dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, serta mendengarkan guru saat mengajar dan mengerjakan tugas dari guru yang dikumpulkan dengan tepat waktu. Slide berikutnya, Suryana. Baik, di mana berikutnya kultur sekolah. SMA Negeri 12 Medan menekankan kultur sekolah berbasis 3S, yang dimana senyum, sapa, dan salam, untuk pembentukan karakter siswa. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan ramah, sopan, dan saling menghargai. Implementasi 3S menanamkan nilai positif, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan suasana belajar. Siswa diajarkan menerapkan 3S kepada semua orang di lingkungan sekolah. Pengkondisian awal belajar berfokus pada lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, di mana siswa didorong datang tepat waktu dan memulai hari dengan kegiatan positif. Sekolah juga menekankan kedisiplinan melalui aturan jelas tentang waktu belajar dan kegiatan, yang dimana hal ini menjaga Pelaksanaan pengendalian persekolahan 1 ini dilaksanakan pada tanggal 20 April 2024 hingga 25 Mei 2024. Tempat pelaksananya itu pengendalian persekolahan ini dilaksanakan di SMA Negeri 12 Medan. SMA Negeri 12 Medan adalah sekolah yang terletak di Jalan Cempaka nomor 75 Medan, Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya. Adapun waktu penelitian kami yaitu yang pertama observasi karakteristik peserta didik pada tanggal 20 April 2024. Selanjutnya observasi proses pembelajaran pada tanggal 20 April 2024. Observasi kultur sekolah 27 April. Observasi seremonial formal sekolah tanggal 29 April. Observasi struktur organisasi dan tata kelola sekolah tanggal 4 Mei. Observasi visi dan misi sekolah tanggal 4 Mei. Observasi peraturan dan tata tertib sekolah pada tanggal 11 Mei. Observasi kokurikuler dan ekstrakurikuler pada tanggal 18 Mei, dan observasi praktik baik dan kegiatan positif pada tanggal 25 Mei. Slide selanjutnya. Berdasarkan pengamatan kami, dapat kami peroleh itu hasilnya yaitu peserta didik SMA Negeri 12 Medan memiliki sikap hormat terhadap guru dengan memberikan salam dan hormat terhadap guru di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, terutama pada saat memasuki gerbang sekolah. Dan tidak hanya kepada guru, peserta didik juga memiliki rasa hormat dan sikap ketua, penjaga sekolah atau security, dan juga terhadap kami mahasiswa yang melakukan kegiatan PLP 1 di sekolah tersebut. Selanjutnya. Adapun untuk hasil kedua itu kultur sekolah di SMA Negeri 12 Medan ini
terkait pengkondisian awal belajar sangat berfokus pada menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Setiap hari siswa didorong untuk tiba di sekolah tepat waktu dan memulai hari dengan kegiatan yang positif seperti membaca doa atau mengikuti senam pagi. Dan hal ini akan membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar sejak awal hari. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, baik. Untuk struktur organisasi sekolah bisa kita lihat di PPT. Visi misi sekolah. Visi yaitu mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila, unggul dalam prestasi, dan berilmu pengetahuan dan peduli lingkungan. Selanjutnya. Adapun kendala-kendala yang dialami dan solusinya itu, kendala yang dialami seperti kurangnya fasilitas dan peralatan yang kurang memadai, seperti kurangnya alat bantu mengajar, bahan ajar, atau teknologi yang dapat menghambat proses pembelajaran. Solusinya yaitu menggunakan fasilitas secara efektif dan teruntuk pihak sekolah prioritaskan anggaran untuk pembelian fasilitas yang paling mendesak dan penting bagi proses belajar mengajar. Untuk dokumentasi bisa kita lihat sendiri di PPT dan makalah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.